Kia ora guys, apa kabar dengan Miss Ita di sini? Kamu sudah nonton video aku yang terbaru tentang bagaimana caranya kalau kamu pengen tinggal dan menetap di sini. Kalau belum, tonton di sini ya. Pengen banget kerja ke New Zealand, negara impian gua. Tapi aku nggak punya skill, nggak punya kemampuan bahasa Inggris, dan nggak punya kualifikasi dan pengalaman. Gimana dong? Jangan khawatir, ada pekerjaan non-skill yang kamu bisa coba di sini. Hah? Ada ya? Ada dong. Tapi bentar-bentar guys, sebelum kita lanjutkan, kita lihat disclaimer dulu ya guys. Nah, kalau kamu nggak ada skill guys, di sini ada juga pekerjaan non-skill. Misalnya pekerja seasonal yang kerjanya itu metik buah. Kerjanya ngapain aja tuh? Macam-macam. Yang utamanya sih metik buah. Tapi kalau misalnya hujan bisa kerja di indoor, terus disuruh sorting, packing, labeling, kayak gitu. Buah apa yang dipetik? Kamu mungkin bertanya. Ya macam-macam, ada buah apel, kiwi, terus strawberry, blueberry, plum, apricot, banyak banget. Tahukah kamu bahwa sektor pertanian adalah penyumbang ekonomi terbesar negara Selandia Baru selain sektor jasa, yakni pendidikan untuk mahasiswa internasional. Tapi pertanian di sini nggak seperti di Indonesia guys, sudah pakai mesin, pakai teknologi gitu. Miss, more info dong. Baik, jadi infonya seperti ini. Jadi karena sektor pertanian adalah penyumbang ekonomi terbesar di negara ini, banyak sekali perusahaan pertanian yang memerlukan tenaga kerja pada saat musim panen raya. Mereka tidak punya cukup tenaga kerja yang ada di dalam negeri, sehingga mereka membutuhkan orang lain dari luar untuk membantu mereka pada saat musim memetik. Biasanya mereka membutuhkan banyak orang pada musim panas, beberapa saat sebelum musim panas dan sesudahnya. Jadi musim panas di sini itu kan sekitar Desember ke Februari. Jadi mungkin mereka akan mulai dari bulan November atau Oktober dan 2 bulan atau sebulan sesudah Februari. Tapi ada juga pertanian yang setiap tahun itu membutuhkan pemetik buah, karena seperti buah apel dan buah kiwi. Jadi pemetik buah itu sangat rewarding guys. Ada beberapa benefit yang kamu bisa dapatkan. Misalnya yang pertama, aturan penggajian di sini sangat jelas. Jadi nggak ada cerita eksploitasi oleh pemberi kerja. Karena kalau dilaporkan dan ketahuan sama pihak imigrasi atau departemen bisnis kayak gitu, itu mereka bisa kena sanksi yang berat. Aturannya jelas, apa kewajiban pemberi kerja, apa kewajiban si yang bekerja, begitu. Upah minimum yang sekarang baru naik guys, pertanggal 1 April 2023 bulan ini baru naik jadi 22,70 per jamnya. Ini berlaku untuk pekerja yang berusia 16 tahun ke atas. Nah, tapi biasanya untuk pemetik buah itu ada yang digaji per jam, tapi rata-rata itu mereka digaji per bucket. Jadi misalnya petik gitu, terus ditaruh ada tempatnya kayak ember kayak gitu, digantungkan di bahu, terus satu ember kayak gitu. 2 tahun yang lalu aku dapat info itu dibayarnya $6 per satu ember. Terus itu kan 2 tahun yang lalu. Nah ini kan sudah naik, mungkin sudah berapa gitu. Jadi kalau misalnya hitungnya $6 dulu ya, upah 2 tahun lalu. Jadi kalau misalnya $6 per satu paket, bisa dikerjakan sekitar 15 ke 20 menit. Katakanlah kamu bisa mengerjakannya cepet kayak gitu. Jadi kalau misalnya 1 jam itu kan 60 menit. Jadi kalau 1 jam kamu bisa dapat 4 paket, 6 kali 4 itu kan 24 per jam yang kamu dapat. Jadi kalau sistem paket ini tergantung kamu guys. Kalau misalnya kamu kerjanya cepat, dapat uang lebih banyak kayak gitu. Nah kalau misalnya
dapatnya $24 per jam ya kan. Itu satu hari biasa kerja 8 jam. Jadi 24 kali 8 itu sehari kamu dapat $192. Kalau dikali 5 selama seminggu kamu bisa dapat 960 kali sebulan 38 juta itu sebelum pajak. Yeay, banyak banget gajinya. Benefit yang kedua kerja di Selandia Baru itu adalah kultur kerja di sini. Kultur kerja di sini itu mementingkan aspek well-being, termasuk untuk para pekerja seasonal yang datang sebagai pemetik buah. Apa itu well-being? Pasti kamu bertanya kan? Secara singkat, well-being itu dimengerti sebagai well, itu bagus, being itu kondisi kita secara wholeness, secara menyeluruh. Jadi kamu sehat fisik, sehat emosional, sehat sosial, sehat mental, gitu. Jadi kalau pekerja di sini itu penting, kalau membuat para pekerja itu harus happy mengerjakan pekerjaannya, karena kalau pekerjaannya happy diharapkan produktivitas itu meningkat, betul nggak? Kan ya. Benefit yang ketiga, kamu kerja outdoor ya, dan itu landscape-nya sangat indah. Bayangkan kamu sambil memetik kayak gitu terus bisa melihat pemandangan sambil healing guys, keren nggak? Jadi biasanya kontur tanahnya itu pebukitan atau gunung kayak gitu, ataupun kalau flat, tapi surroundingnya itu bagus. Bahkan ada pertanian yang di bukit kayak gitu, terus di bawahnya itu danau atau laut. Jadi waktu ngerjain kerjaan itu kayak kamu jalan-jalan gitu, nggak terasa kalau kerja. Yang keempat, kamu punya kesempatan untuk berteman dengan orang-orang dari negara lain dan belajar culture mereka, belajar budaya mereka. Dan yang kelima, kamu punya kesempatan untuk healing. Kalau kamu misalnya nggak kerja, biasanya kan kerja sini Monday to Friday, jadi Saturday, Sunday-nya off. Tapi mungkin karena untuk pemetik buah, mereka kerjanya hanya sifatnya seasonal, hanya sifatnya berdasarkan musim, kemungkinan bisa diminta kerja sampai Sabtu gitu. Nah, kalau hari Minggu off, kamu kan bisa jalan-jalan, bisa explore keindahan negara ini. Tentu kamu bertanya, syarat-syaratnya apa, Miss? Nah, syaratnya itu sebenarnya pretty straightforward, nggak macam-macam kayak gitu, karena kan dia hanya kerjaan yang fisikal kayak gitu. Jadi syaratnya itu usia 18 tahun ke atas, sehat dan kuat secara fisik, mental. Kerjanya juga kan di outdoor. Kadang-kadang kan di outdoor itu cuacanya kan, walaupun musim summer, kalau awal-awal summer di sini kadang-kadang masih dingin. Jadi kamu harus tahan sama cuaca. Terus kalau pohon buah yang dipetik itu tinggi, terus ada tangga gitu, naik ke situ sambil petik, bawa buahnya di kantong di depan kita, itu kan itu berat. Jadi kalau misalnya kamu nggak kuat secara fisik, nggak sehat kayak gitu kan bisa pusing atau bagaimana. Jadi syaratnya itu yang paling penting guys. Lalu kalau kamu dari offshore, kalau dari luar Selandia Baru, kamu ini penting, sudah harus dapat kerjaan dulu. Sudah harus dapat kerjaan dulu baru kamu bisa apply untuk visa. Ini pakai visa apa, Miss? Pasti kamu bertanya lagi ya kan? Nah, sebelum aku bahas ini, aku mau minta teman-teman tolong share dong channel YouTube aku ke medsos kamu, ke teman-teman satu kampung, saudara, supaya channel aku cepat berkembang, karena aku hanya punya sedikit deadline untuk memenuhi kriterianya YouTube. Jika tidak, ya nanti aku tidak semangat lagi bikin konten buat kalian. Jadi supaya aku semangat, kamu kalau share juga kan dapat pahala ya. Lalu bisa jadi berkat buat orang banyak. Setuju? Thank you ya guys. Nah, pakai visa apa untuk bisa kerja di sini? Kalau kamu onshore, di dalam, sudah di dalam New Zealand, kamu bisa pakai student visa. Kalau lagi belajar di sini bisa pakai itu untuk kerja. Yang kedua, kamu juga bisa pakai work holiday visa. Ini bisa dipakai
kamu sudah di dalam negara ini atau masih di luar. Sayangnya visa ini tidak dibuka untuk orang Indonesia, bukan tidak dibuka. Aku lihat statusnya gitu, kenapa sih nggak ada working holiday visa untuk orang Indonesia? Orang Malaysia ada, Singapura ada, Vietnam ada, Filipina ada, banyak negara-negara di Southeast Asia ada, kok Indonesia nggak ada? Ternyata aku lihatin di websitenya Departemen Luar Negeri di sini, statusnya itu masih under negotiation. Sayang banget ya guys, padahal kalau misalnya visa ini dibuka untuk orang Indonesia kan yang usia 18 sampai 30 tahun bisa datang ke sini, berkunjung, bisa holiday dan juga bekerja. Kalau dengan work holiday visa bisa kerja apa aja, nggak hanya kerja jadi pemetik buah. Nah, kalau misalnya dibuka kan bagus tuh, yang baru-baru tamat SMA kan bisa langsung daftar di sini. Misalnya kalau mau international experience 1 tahun sebelum ngelanjut kerja kan gitu. Kalau di sini normal guys, misalnya tamat SMA itu nggak langsung kuliah, mereka masuk dulu ke dunia kerja, mau lihat gitu dia senang apa, baru sesudah kerja nanti dia memutuskan, oh ya aku senang bagian ini, terus nanti kuliah di situ. Nah, kalau misalnya work holiday bisa dibuka kan lumayan tuh untuk orang-orang muda Indonesia, bisa tahu dulu passionnya di mana, pengen kuliah apa gitu. Tapi sayang guys, jadi kalau kamu kepo tanya aja instansi yang terkait di Indonesia, oke? Yang berikutnya dari offshore, kamu juga bisa coba Recognized Seasonal Employer Limited Visa atau RSA. Visa ini mengizinkan kamu untuk datang ke Selandia Baru bekerja dalam waktu yang pendek, biasanya sih 6 bulan. Karena sifatnya seasonal atau musiman, sehingga jangka waktunya itu pendek. Setiap tahun Selandia Baru itu memberikan 19.000 kuota guys. Tapi ini untuk banyak negara ya. Di websitenya itu dijelaskan prioritas mereka memang negara-negara dari Pasifik, tapi terbuka juga untuk negara lain. Aku baru-baru ini ada lihat di internet ada sekitar 163 orang Indonesia baru diberangkatkan kerja 4 bulan yang lalu dari Bali. Mereka kerja di perkebunan apel di North Island. Jadi berarti ada peluangnya guys. Proses pengajuan visa ini juga cepat, cuma 9 hari. Wow, sangat kilat. Cuman tadi syaratnya harus sudah dapat kerjaan dulu ya guys. Oh ya, saya ada himbauan nih guys, kalau misalnya kamu dikasih visa yang untuk pemetik buah di sini, itu saya menghimbau supaya selama bekerja di sini itu sebaiknya kamu berlakuan baik selama di sini. Terus juga harus memenuhi kriteria visa. Kalau memang visanya untuk memetik buah, ya kerja di situ, jangan kerja untuk yang lain. Lalu kalau visanya habis harus segera pulang guys, jangan cari cara gimana supaya stay lebih lama. Nanti imigrasi di sini itu ketat guys. Jadi kalau misalnya kan kalau kita lagi apply visa itu ada kategori itu tentang genuine interest gitu. Genuine interest itu interestnya itu genuine apa enggak, itu kayak nanti mau mempermainkan visa enggak di sini kayak gitu, itu dinilai. Nah, ingat juga kalau kamu datang ke sini itu kamu membawa nama baik Indonesia, ya kan? Jangan karena nilai setitik rusak susu sebelanga, ya kan? Gara-gara satu orang begitu, nanti semua orang Indonesia dicapnya buruk gitu kan? Kita nggak mau hal itu terjadi untuk saudara-saudara kita yang lain. Nah, kalau sudah tahu informasi ini, berikutnya ini yang harus kamu lakukan. Yang pertama, cari kerjaan di Indonesia lewat agensi yang punya izin khusus resmi ya. Harus hati-hati guys, jangan tertipu, jangan mau disuruh bayar dulu ya kan. Pelajari hal-hal di bawah ini supaya kamu tidak tertipu. Yang pertama, lihat izin perusahaan tersebut.
harus punya izin jadi penyalur dari pemerintahan Indonesia. Yang kedua, tanya mereka nama perusahaan di New Zealand yang mereka bekerja sama. Terus kalau udah tahu nama perusahaannya, pelajari apakah perusahaan perekrut itu yang ada di New Zealand, apakah mereka diberi izin untuk merekrut tenaga kerja dari luar, untuk tenaga kerja yang sifatnya seasonal. Nah, ini tugas kamu yang ngecek, bukan tugas siapa-siapa, karena kan ini hubungannya dengan kamu sendiri. Nah, untuk linknya aku taruh di bawah ya, di kolom deskripsi. Terus berikutnya, kalau kamu nanti sudah dapat kerjaan, pastikan kamu harus tanda tangan kontrak. Nah, kontrak kerja ini nanti kamu butuhkan kalau mau apply visa. Cuman aku pikir kalau kamu apply-nya lewat agen, nanti mereka sendiri sih yang mengurus semuanya. Yang kedua, siapkan dokumen pendukung. Detailnya ada di website imigrasi. Biasanya agen tenaga kerja sih akan ngasih tahu kamu syarat-syaratnya apa. Terus yang ketiga, siapkan budget gitu. Budget untuk keperluan pembuatan visa, biaya medical check up, terus biaya asuransi selama di sini. Nanti kamu kerja di sini itu harus beli asuransi, karena kalau sakit ada apa-apa gitu kan nggak di cover sama pemerintahan sini. Sisanya itu untuk budget untuk bayar agent fee-nya mereka, ya kan. Yang keempat, kamu siapkan fisik dan mental. Tidur sehat, istirahat yang bagus, makan makanan yang sehat, dan jangan stres-stres. Pasti kamu bertanya, terus nyari perusahaan penyalur yang resmi itu di mana, Miss? Aku tahu jalan pikiran kamu. Tapi jawabannya, aku tidak tahu. Biar itu jadi PR kamu ya. Itu dia guys, informasi tentang bagaimana caranya kalau mau jadi pemetik buah atau pekerjaan lain di bidang pertanian. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video aku guys, supaya channel aku cepat bertumbuh dan aku semakin semangat berbagi cerita dan berbagi ilmu dengan kalian. You will be alright. Sampai bertemu kembali. Alright.